Oh, Jitsam. Oke, baik, jumpa lagi bersama saya Dede Timawan di Sosiobu Podcast Jitsam. Nah, kita siang hari ini kedatangan dua tamu istimewa. Profesinya sama ini ya, sebagai tukang petik senar. Lek boso arodame gitaris. Nah, yang sebelah kanan saya, kiri, kanan saya adalah Mas Margi Melon. Halo, saya Margi. Nah, dan sebelah kiri saya adalah Mas Bayu. Tapi biasanya dipanggil Bay gitu. Saya ketemu Inggris sedikit jadi. Hai. Baik teman-teman, jadi siang hari ini kita akan bicara tentang gitar, pemainnya, dan nah ini hikmah dari pandemi kayaknya ini. Jadi, teman-teman dulu ini adalah seorang gitaris dengan bergabung di sebuah band tentunya ya. Mas Margi di sini apa Gi? Density juga. Densuko ya? Sama-sama dennya. Ini Density, satunya Densuko. Basicnya dancer ya. Basicnya dancer. Ya, Mas Margi, terakhir yang saya tahu proyek yang lagi digarap itu sama seorang vokalis cewek ya. Iya, betul. Solo namanya Mbak Rita. Betul. Punya proyek namanya apa? Kita musik musik. ya. Kita musik. Kalau Mas Bayu ini yang saya juga baru tahu karena dia tadi baru pengakuan kayaknya tadi sebelum kita shoot ini. Ternyata dia seorang YouTuber dulunya seorang. Sampai sekarang masih jalan dan makin intens karena pandemi ya. Banyak nganggurnya lah. Jadi ya alhamdulillah nambah video-videonya. Berapa dulu sebelum pandemi? Sebelum pandemi kira-kira sudah 100 video sih. Sekarang jarak Maret sampai Oktober ini nambah 70. Wah, saking nih Saking pre ini. Jadi efek pandemi itu bawa 70 video ke channel saya. Ya, jadi monggo lah kalau mau datang ke channel saya di Gitar Learner ya. Gitar Learner. Rotok ke Inggris didik karena memang karpe ya di sini. rotok gaya. Cuman ya akhirnya gak nyucuk. Apa wis. Gitar Learner. Jadi tolong di subscribe, like, dan share jangan lupa tentunya. Mas Margi juga ada. Oke. Siap. Oke, nah sekarang kita pindah. Ini seorang gitaris juga dulu di Density. Sing formasi siapa di sini berarti? Loh, kan berarti setelahnya siapa Londes? Londes. Oh ya, setelah kita punya teman namanya Londes, sekarang justru juga lagi kenceng tapi bedo. Nanti kita undang juga dia kayaknya. Ya, kita undang karena sekarang dia jadi dodolan rumah. Komputer ada. Dodol komputer di sini. Double berarti. Dodol komputer, lalu kemudian dia juga nggarap ini profilnya untuk profil 3D untuk rumah. Dia itu. Jadi setelah Mas Londes baru Margi masuk ya. Oke, di Density. Kalau Density. Iya, Mas. Iki di sini. Margi dengan proyek barunya itu ya, namanya Kita Musik itu ya. Nah, itu ceritanya bisa ceritakan nggak? Awalnya bagaimana, kok kemudian pilih Rita, lagunya lagu siapa? Boleh cerita nggak? Kalau lagu saya yang bikin, jadi saya bikin bulan Juli 2019. Rekod Oktober. Mastering bulan April. Rodok jauh. Iya. Mastering penggarapan ya karena pandemi emang. Ini efeknya. Iya. Akhirnya ketemu. Kalau untuk vokalis emang saya pilih pada waktu milih. Saya coba pilih ketemunya sama Rita. Rita dulu, bukan Density ya Rita ya, bukan. Density juga. Sempat ya Rita ya? 2009. Iya. Oh, berarti waktu bareng Mbak Dina ya berarti ya? Bareng sama Dina. Itu proyek jalan. Sebenarnya kita nggak ada tujuan sampai yang ke sekarang. Pengennya cuma santai-santai, direkam, direkod, di-share udah. Ternyata animonya lumayan lah, ada rezeki lah dari teman-teman yang mungkin pada waktu itu di bidang video, di bidang RBT, NSP itu ternyata banyak yang nawarin, akhirnya keterima, jalan sampai sekarang. Nah sekarang ini lagi jalan promo radio. Ya, nanti kita ada episode khusus dengan Kita Musik. Siap. Mas Bayu. Ya. Jadi cerita sebelum jadi gitaris di band-bandan ya di Densuko ya waktu itu ya. Ya. Densuko pertama juga. Langsung ikut Densuko toh? Langsung ikut Densuko. Dan sampai terakhirnya Densuko. Ya. Pendiri dan penutup. Ya. Kalau nggak di closing kan nggak enak. Iya betul. Jadi dulu ada band juga entertain yang meramaikan band-band di kafe-kafe entertain Kota Malang. Itu salah satunya juga Densuko. Tahu mel aku sih ya? Iya. Oh iya. Masih Mas apa? Sampai DJ apa Mas? Sekarang DJ.
Jadi lu band-bandan. Iya, band-bandan dulu sih. Ya mulai Densuko sampai ya akhirnya Berapa tahun sih Densuko? Kan 11 sudah bubar duluan, Densuko tetap ada kan? Oh iya ada, itu sekitar berapa ya? 7 tahun lah. 7 tahun ya? 7 tahun. Lama, mereka lebih bertahan survive ya? Enggak survive. Tak nyari. Ya karena memang kondisi ya Mas. Ya. Saya juga pengen fokus di channelku juga, terus ada apalah mengembangkan diri di area lain lah. Akustikan itu juga menarik. Dulu kan kita mainnya belum ini akustikan jam 9 malam baru bangun. Terbalik bahasanya. Saiki lebih sore. Agak bagian dikit lah biar kita. Terus soal channel YouTube tadi, memang temanya di channelnya apa coba? Temanya gitar. ya? Banyak sih sebenarnya. Saya aslinya kan ngono iku lak pengin famous ya Mas. Tujuannya garis bawah. Ternyata juga famous. Aktualisasi diri di sebuah media sosial itu memang butuh ya jadi kata untuk bersosialisasi. Jadi aku milih gitar karena mainku juga nggak bagus-bagus amat menurut saya. Itu akhirnya aku pilih review alat. Jadi ini ada macam gitar Ibanez lah, gitar Fender. Saya coba, saya cek sound aja. Akhirnya cuman dan memang tujuan saya kan dari dulu saya memang rodong gendengi istilahnya bahasa Inggris ya Mas. Akhirnya saya coba lah channel itu berbahasa Inggris. Meskipun ya nggak sesukses yang saya pikirkan karena saya juga bahasa Inggrisnya belepotan. Saya juga butuh banyak belajar. Cuman enaknya apa? Saya nggak ada malu di sini karena memang channel itu full aktualisasi diri saya. Saya suka. Aku gitu. Aku seneng bahasa Inggris. Aku seneng gitar. Tak rekod. Nanti kalau ada yang suka, ya wis. Itu bagus lah. Bonus berarti. Kalau nggak ada yang suka, pasti juga nggak nonton saya. Saya nggak nyakitin siapa-siapa di situ. Juga nggak menjadi beban juga gitu loh. Harus sekian gitu kan. Enggak ya. Karena dari dulunya bukan orang terkenal juga ya gak beban. Gak beban juga dari titik sini aku ada pencapaian ke sini. Enggak ada ya. Jadi semuanya sih aku ya segini aku gitu. Justru saya seneng kayak gini nih maksudnya ada podcast yang mana pertama kalinya aku diundang nang podcast ini. Sawaken. Karena 5 tahun di YouTube ya. Saya 5 tahun di YouTube. Famousnya di grup-grup itu loh Mas, grup Facebook. Stratocaster Owner Group. Ya, itu masuk situ. Ada bule-bule di itu banyak mereka. Itu respon enggak dari grup-grup itu mereka respon enggak dengan video kamu? Respon. Justru responnya dapat dari mereka. Lek kadang tak share nang arek-arek yo. Arek bingung ya bahasa Inggrismu paling ya. Bisa begitu. Arek opo iki? Pertanyaannya arek opo? Iya, kan ngene Mas, aku juga mengikuti jejaknya Mas Margi ya. Nanti mungkin dibahas. Loh iya, jualan Mas Margi sudah. Idenya tekan dhewe malah situ. Aku terinspirasi soalnya apa? Kan pertamanya beli gitar. Iya. Tak review, macak kolektor. Ternyata nggak cukup kaya. Gak suke-suke nemen. Akhirnya gitar ini kudu muter. Iki alat iki kudu muter cek aku dapat konten baru untuk channelku review. Akhirnya jual beli, melo. Margi bisa jual beli kayak ini malah juga nambah mau ikutan juga main-main di area sini. Ya ikutan lah. Ternyata juga akhirnya menguntungkan ya hitungannya lek bagi DE ya. Iya. Ada review soalnya. Review mari tol. Review mari tol. Nyepak nyandung. Kicking kano. Nyandung bahasa Inggris kan. Apa? Iya. Trip on panggil wis. Seperti itulah Mas. Saat memilih pakai bahasa komunikasi bahasa Inggris. Kemudian nyantol ini grup tadi ya. Bahasa owner misalnya. Saat di review balik atau direspon, di feedback oleh mereka, ngerti gak? Aku karena mereka feedbacknya tulisan, aku iso Mas. Oh tulisan? Iya. Kan di chatnya ya? Grup iya. Karena kalau baca kan enak, kayak zaman sekolah loh, soal dipendeli terus nyontoh kancaan. Iya buka Google Translate. Macam gitu ya. Kudu pinter, apa digital era. Ya seperti itulah Mas. Banyak cara berkomunikasi, nggak kesulitan, justru menemukan cara baru, cara praktis. Kadang mereka juga pernah ngobrol sama bule yang dari Nederland, dari Holland, dari Belanda. Mereka malah antusias. Oh, aku punya grup orang-orang Indonesia di sini. Jawabnya bahasa Indonesia. Lah apa terus aku terusan belajar bahasa Inggris lagi moro-moro ketemu ngomong iki ae gitu. Terus dia ya ketawa. Kita juga grup orang-orang yang punya animo terhadap Indonesia. Jadi mereka juga belajar bahasa Indonesia juga. Akhirnya ya ketemu banyak orang Mas di situ. Nggak hanya mungkin
klise yo, sok bijak tapi nggak hanya melulu tentang uang, tapi memang ya apa caranya nyenang awak itu loh Mas. Jadi musik menjadi apa ya, passion ya, jadi kepuasan ya, bukan Tadi soal berapa nilainya dihargain orang, nggak penting Mas ya. Kaitannya Joan Jett itu it's my extension, perpanjangan tangan aku. Wis duduk alat meneh tapi sudah jadi tanganku, jadi kakiku untuk jalan kemana dikenal wong, oh gitaris, oh ini ya, oh Mas mau nanya soal Ibanez TS9 itu suaranya seperti apa? Uangku njujuk Mas. Oh gitu? Iya, seperti itu. Ya itu tadi Mas, banyak orang arek moro-moro WhatsApp nanya karena tak sebar kontakku sebagai bakul nyebar juga dan mereka tapi melihat akhirnya nanyanya juga macam-macam kan, nggak hanya soal dagangan aja kan, soal teknik segala macam. Teknik ya ada lah beberapa. Kemudian review gitar-gitarnya, misalnya tanya soundnya bisa dibikin begini atau begitu gitu ya. Ya kayak bedanya Stratocaster Eric Clapton sama SRV itu apa, Steve Ray Vaughan itu seperti apa. Ya saya jawab sebisanya, untungnya pernah pegang. Jadi enak gitu loh Mas. Oh ini bedanya di sini, tuning packnya klasik, yang itu modern, nah kayak gitu-gitu. Wis koyo makelaran motor. Oh iya. Iya benar, kalau maklar motor deh saya kira itu kan. Jadi dia bisa review dagangannya, mari review, lempar ya. Mas Margi, selain dulu band-bandan, kemudian akhirnya berpikiran itu tadi dibiasakan apa dari inspirasinya jual beli malah dari Mas Margi ya, di Kadimani Bayu ya. Iya bagi ceritanya gitu. Kalau aku justru dulu awal dari kantor Mas. Jadi habis bermusik aku ngantor sekitar 7 tahun. Nah sambil ngantor aku sambil jualan. Jadi kebetulan belum berkeluarga, jadi uang gaji itu bisa lah dibuat muter gitu, dengan dagangan itu ya. Cuman nggak bisa banyak gitu Mas, karena kan waktunya juga banyak di kantor. Terus setelah itu media promonya dipilih apa waktu di kantor itu? Apanya? Facebook. Sama Facebook, karena media waktu itu yang banyak orangnya itu di Facebook. Terus tingkat ininya, animunya orang dengan jualannya? Pada waktu itu kebetulan untuk basic aku jualan lebih ke ori sih Mas. Jadi aku punya ada segmen sendiri gitu loh. Awalnya aku random, apapun sih bisa dijual tak jual. Tapi setelah setelah aku pilih, aku memutuskan untuk aku coba sih ngambil segmen aku jualan yang ori. Plus minus ya Mas, cuman untuk sampai sekarang ini lebih banyak plusnya. Karena kalau yang ori itu, iya orang awam pun bisa ngecek. Mas ini barunya berapa? Buka website ini barunya segini. Jadi dia bisa membandingkan, oh ternyata bekasnya segini, kondisi seperti ini masih masuk lah seperti itu. Terus dari segi mencari spare part atau apapun itu juga lebih mudah. Kalau untuk terjunnya yang full itu 2016 Mas. Aku lepas kantor, aku full jualan. Itu pilihannya berarti berat atau enggak? Mau posisi single ya? Posisi sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Berani melepas pekerjaan tetap, ini atau gaji tetap, bisa dolan. Iya betul. Ya rada serem-serem juga. Seremnya sampai sekarang. Lalu kemudian terpikir, itu setelah band-bandan, kantor, jualan. Lalu kemudian berpikiran bikin lagu sendiri, sebenarnya sudah sejak dulu band-bandan. Kalau bikin lagu sendiri malah udah dari awal. Mulai aku SMP itu udah emang suka bikin lagu. Sebelum dari situ Mas Margi ini band indie toh? Iya, aku berangkat dari band indie baru ke band entertain sebenarnya. Mayor ya, udah bersama Mayor. Iya dah. Iya. Dulu sama Silver Queen di Silver Queen. Oh iya. Itu habis itu baru masuk ke band entertain ya. Ini Silver Queen ada sana kabeh? Masih ada semua tapi udah mencar-mencar kerja semua. Terus gak band-bandan biasanya? Enggak, kayaknya yang masih di musik saya. Sing pancet Mas. Iya. Lalu bikin itu berarti ya? Iya. Ini betul-betul baru yang project ini atau sebetulnya ini stok lama tapi? Oh enggak, ini benar-benar baru. Benar-benar. Jadi stok lagu lama-lama itu saya simpan. Kebetulan setelah berkeluarga itu memang refresh ya. Refresh maksudnya ide bikin lagunya itu ada. Lebih yang ke suasana bahagia lah. Kalau dulu saya akuin kalau waktu ke belakang tuh lagunya masih ditok Mas. Sedih. Kalau. Terus setelah masuk gitu. Setelah bisa itu Pak referensi. Mungkin saya butuh bahagia. Setelah merit baru bisa bikin, istilahnya kan kita udah ketemu sama istri, ketemu sama anak, bahagia setiap hari. Jadi coba bikin lagu yang moodnya akhirnya juga booster ya. Iya, betul. Jangan sampai sekarang, dan itu juga mendorong kita
Memang pilihannya nggak susah sih mas kalau waktu kita udah punya pekerjaan tetap, gaji tetap, bonusannya juga tetap. Terus kita memutuskan untuk berjualan dengan memulai dari nol. Karena kan kalau jualan waktu di kantor kan kita udah spare uang, oh ini ada uang gaji. Akhirnya aku milih segmen ke yang ori tadi mas. Jadi kalau sampai sekarang sih sebetulnya pengen tetap jualan kayak dulu random gitu, tapi karena sekarang segmennya bangunnya sekitar 4 tahun aku mas untuk membangun bisa menemukan segmen itu ori itu 4 tahun. Sekarang alhamdulillah udah jalan. Jadi teman-teman yang nyari barang, mengarahkannya itu lebih gampang. Oh kalau mau cari yang seperti ini ke saya gitu. Bisa ada nama di situ lah, jadi orang sudah jadi jujukan lah istilahnya. Betul. Memang tidak bisa tidak untuk tidak bersegmen ya, harus ada segmen memang ya. Iya, jadi semakin gini. Jadi kalau menurutku sih kita akan lebih mudah mengelola kalau kita punya segmen yang kita bentuk. Kalau kita semakin melebar itu kita agak susah ngelolanya. Kebetulan kalau aku sama sama teman-teman itu atau sama user itu jadinya teman mas. Jadi sama semua yang beli itu kan? Iya nggak setelah beli putus jarang. Rata-rata setelah beli jadi temen nyambung karena pasti ada diskusi kan mas aku ini ya apa gitu ya akhirnya tanya terus akhirnya ya karena kan mungkin mereka pada saat beli mas pada saat di sana kok sorenya gini pas di rumah kok gini nah pakai apa di rumah akhirnya nyambung konsultasi sampai ke banyak orang ke temennya dan konsultasi itu kadang-kadang ya nambah jualan lagi akhirnya iya betul nambah mana deh kayaknya amlinya lebih enak kayak di sampai saya bisa mas tambah iya yang lebih banyak efeknya tuh pada saat tukar tambah kalau dijual beli itu mas. Kalau saya sih makanya kalau pas jualan ya enak, tapi kalau pas tukar tambah itu nilai keuntungannya lebih tinggi kayak kita di HP sama lah. Oh iya. Nah, tukar tambah kan mesti begitu ya. Iya. Ya. Tuh. Dan kita ngarahkannya kan ini kan teknologi baru, suara mungkin lebih cocok dengan karaktermu permainannya gitu ya. Seperti itu mas, kurang lebih. Dan ini Bayu dapat inspirasi jualan justru dari Marki. Iya. Kalau aku malah jarang review mas. Karena berinspirasi itu setelah dia mungkin tak review, wis mari tak dol kan enak. Malah aku golek meneh sing liyane gitu kan. Review mana ya? Karepe tak tuku kabeh Mas. Cuman aku mau dikoleksi kan. Kak Sultan. Jadi ya terpaksa. Tapi ide dia bilang tadi ya kata Sultan tadi. Kayaknya perlu juga sih. Ya jadi Sultan itu mang lu. Proses lah Mas. Oke, ya. Ini mahal loh Mas di review dia nih Mas. Oh iya? Kelasnya jos. Jadi makelar Mas. Apa ya? Makelar tahu numpak Mercy ya. Nilai apa barangnya ya? Nilai barangnya. Kalau kan kebetulan yang aku jual dulu awal-awal waktu kan aku sempat keliling-keliling. Terus habis itu sampai menetap di Malang itu ternyata segmen Malang beda ya. Benar. Segmen Malang itu beda untuk nilai jual barang-barang yang agak prestis lah ya. Dulu awal masih ngambil aku Mas, harga-harga gitar di 10 ke atas. Tapi lakunya pun hampir jarang, berapa ada yang di Malang, cuman jarang yang laku di Malang. Apot Mas? Masih di luar. Tapi di luar ada. Ada pasti ada karena di luar sana itu nilai apa ya untuk menghargai alat musik itu mungkin lebih tinggi. Dan nilai ekonomi juga sih. Jadi Malang ya hitungannya ya emang ya. Ya enak api murah. Nah, itu di Malang. Enak api murah itu slogan di sini. Slogan gini. Iya. Jadinya aku segmennya yang 2 juta ke bawah di sini Mas sekarang. Kalau Mas Bayu ini apa? 5 juta ke atas. Wow, lebih bahkan 10 ke atas, 20 ke atas. Makelar. Iya. Kamu artinya bilang makelar itu enggak bilang random kan enggak random kan tetap. Aslinya gini Mas, sama dengan Mas Margi. Kita membangun apa ya jadi teman tuh loh. Jadi kita punya loyal customer. Kebetulan aku ada beberapa loyal customer yang mintanya high end. Jadi reguler lah mereka minta, Mas ada gitar apa lagi? Nah ngono-ngono itu. Jadi kita ya akhirnya aku makelaran Mas. Jadi koneksi sesama gitaris atau sesama seller di beberapa kota ada lah. Mereka punya satu atau dua gitar mahal, tak tanyain lah. Cuman itu saja sih Mas sebenarnya. Gitu ya. Sebelum pulang ke rumahnya dia direview dulu Mas. Itu keuntungannya deh. Karena dia keuntungan itu keharusan saya sebagai seorang seller. Iya. Ya kan gitu ya. Iya, betul. Kudu tak coba toh. Iya, betul. Kalau sebagai jaminan kamu kita bilang ini gitar enak, karakternya begini. Misalnya kalian yang cari model seperti ini, inilah barangnya misalnya gitu kan. Kita jual merek mahal ya Mas. Merek mahal itu berbicara sendiri. Tetapi tetap lah yang namanya barang itu nggak bisa bunyi dengan sendirinya. Dicoba nanti komen,
oh ini necknya kecil pak, oh ini ternyata anggaplah ini merek Music Man itu, oh ini pak apa namanya senarnya nggak boleh yang pakai yang gede, soalnya keras banget, nah itu harus di set ulang seperti itu. Oh iya mas pakai senar kecil aja tapi set no sekalian, akhirnya saya pun belajar di situ. Ya, tak tambah juga ATM-nya. tak konten, tujuannya konten mas. ATM itu koyo basic kudu encen kudu nambah. Ya Mas, iya. Seperti itu. Okay. Jadi intinya tetap lah Mas, apa loyal customer. Kebetulan, aduh cuma beberapa gitar saja kok Mas. Ada loyal customer kan Mas Margi gini. Ada loyal customernya teman-teman Mas Margi. Karena dekat, enak dan barang yang ditawarkan atau dijual itu memang sesuai dengan mereka inginkan. Trusted seller lah, penjual terpercaya. Terus sekarang kita coba, saya mau tanya, apa yang Anda lakukan kemudian Anda sebagai proses ya musisi ya, awalnya dulu mungkin YouTuber pertama menjadi musisi band, Margi juga begitu. Teman-teman bisa melihat nggak aktivitas yang Anda lakukan pas sebagai musisi yang sekarang berujung pada memang bosone Bayu Makelar tadi ya. Itu kira-kira supporting dari luar ya. Saya ada dua macam lah, saya tanya supporting dari pemerintah karena kita tinggal di satu kota, ada pemerintahan di situ. Lalu yang dari di luar pemerintah tentu dari swasta. Sing siapa dulu? Margi dulu guys. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Gak tahu mas, udah suruh dewe, kata dewe. Ya kalau sampai saat ini sih saya belum merasakan apa-apa ya mas ya. Karena memang saya lihat kurang keri ya. Iya, wadah atau tempat media untuk kita sebagai misal kita di Malang, kita mau mengadu ke siapa gitu nggak ada, belum kelihatan jelas lah ya. Begitu pula yang dirasakan sama teman-teman sepertinya sama seperti saya. Gitu ya. Kalau mungkin saya sebagai jualan, linknya sekarang udah media sosial gampang itu masih tertolong. Tapi kalau benar-benar yang teman-teman pure bermain di musik yang mereka harus live tiap hari untuk menghidupi keluarga lah, itu yang kadang-kadang kita merasa ini bantunya piye ya. Itu kesusahan. Bayu? Untuk apa ya mas ya, kalau kita istilahnya karena musisi itu bener-bener independen, kita dari titik kita main terus dibayar harian. Ya harian. Kita bekerja harian terus dihentikan kok pandemi ini ya. Supportnya kalau dari pemerintah memang dari awal kini wis gak arep-arep mas, soalnya memang terbiasa sendiri ya. Iya kan, lagian juga mungkin nyerempet dikit soal politik ya. Memang tergantung siapa lah yang orang yang mimpin. Ada kalanya kita kan udah lama ya mas ya, maksudnya band-bandan lebih 10 tahun lebih ngerasain pas zaman ini lumayan lancar, event rame. Zaman ini lah kok reguleran tok ya. Macam-macam seperti itu mas. Jadi kita ya jatuh bangun di kono, cuman untuk berkeluh kesah ke siapapun juga karena bingung. Dan memang yang saya sih ketulung dodolan mas. Untuk beberapa hal aku mangan gitar lah selama pandemi ini. Iya mas. Jadi duduk kulaan meneh, modal tapi gitar itu tak pangan kayak kehidupan sehari-hari. Untuk beberapa orang yang sudah menggantungkan dirinya musik di reguler harian itu, waduh aku sampai bisa bayangno ya. Bisa bayangno, kate nulung iki awakku pas ngono. Nah, terus kate umpamane ada yang mau nolong, itu pun sing endi yo? Kita nggak ada pandangan, kanut dalane ngono lho Mas ya, seperti itulah. Terus saya mau tanya, itu yang sudah dirasakan, bagaimana selama ini perjalanannya? Misalnya ada usulan nyata, satu aja misalnya. Mesti pemerintah itu gini Mas. Mau gue lagi apa nanti Bayu apa? Lagi apa? Kalau aku sih lebih ke dibikinkan wadah aja. Wadah yang real. Misalnya real itu apa? Real itu semisal ada suatu tempat lah. Tempat, berarti kita bicara tempat. Lebih bicara tempat. Jadi tempat itu emang anggap aja kalau kita reguler tiap hari kan ada pihak membayar. Bikinlah tempat itu yang yus kita kalau bahasa kasarnya ngamen kotaan lah ya. Seikhlas. Tapi kan itu udah bisa paling nggak sedikit banyak membantu. Oh di situ ada tempat yang dibantu juga, nanti tempat itu di media sosial kan pastinya pemerintah kan juga ada seseorang yang mengurus untuk media sosial juga kan, itu pasti akan tersalurkan. Orang-orang saya yakin di Malang ini ayo kesana, entah itu mungkin malah bisa full mulai start pagi sampai malam, mereka bisa terus main terus. Ada gig, mereka bisa masang gitar ini keganjiran, bisa menghasilkan sekalipun itu enggak paten, ini setiap hari segini, tapi paling enggak ada gitu loh. Sekali lagi seperti Bayu, sorry. Sama Mas, jadi anggaplah ini semacam ada spot, aku melihat itu ada tempat kan berarti? Apapun bentuknya, tempat tapi kan?
istilahnya Apa pilot ya? project Mas. Oh, Jadi gitu. ini untuk kiblat tempat-tempat yang lain. Nah, seperti itu. Jadi Yang memang ini disupport Kalau pemerintah, disediakan pemerintah ya, difasilitasi betul. pemerintah ya. Kan dengan skala aku nganggap negara pemerintah ini apa ya, big organization ya Mas ya. Mereka kan bisa bikin sesuatu yang layak. Satu tempat aja untuk jadi pilot project tempat-tempat swasta lainnya. Kita ngomongin duit soalnya ya. Ya. Di sini bayarannya angka segini di tempat pemerintah ini. Kalian yang swasta masa harus angka segini? Oke. Ya. Seperti itu loh. Ya. Nggak ngomong rupiah ya, memang Ya. karena tiap tempat beda banget. Ya. Dan mungkin juga harus mulai belajar menghargai ya tempat-tempat yang swasta ya. Kan? Benar, iya. Bahwa main musik itu juga bukan hanya sekedar kalian dengarkan suaranya aja, tapi ketika orang harus bondo gitare, bondo alat-alati dan segala macam, Ya. itu satu dari sisi biayanya. Lalu kemudian Apresiasi. orang, ya kamu main musik kan ya gak bodoh-bodohan, kamu udah belajar, maksudnya kan udah belajar. Iya. Itu ada proses yang juga harus dihargai juga kan secara finansialnya, nggak hanya bisa sama ini kan murah gitu, kan ada kesan begitu. Juga mentalnya Mas, jadi kita berangkat kan sing pengen main ajur-ajuran, aku tak main dandan melek siji, nggak ada, pasti Ya, mesti pasti lah. ganteng. Ada. Minim wedaan, Ya. gak ringet lah gitu. Ya. Terus kedua main korte tak awur opo cek ngomong opo lah manut emosi ini nggak ada. Jadi mereka menyiapkan lah. Ya. Iya, prepare lah. Prepare lah. Prepare semuanya juga ada. Iya, Nah, itu kan ada costnya semua. Ada itu costnya semua itu ada cost. Anggaplah kita ini bekerja jasa. Ya persiapan lah bekerja jasa. Prepare-nya ini itu mesti ada lah, dan itu berkos ya, ada harganya. Ya, benar. Ya guys, teman-teman, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Terima kasih sudah diundang. Enggak, Mas. Aku Nggak boleh. melon menurut famous loh. ini. Dan kita tunggu karyanya dari Mas Bayu juga, Mas Mardi juga saya tunggu. Nanti kita punya sesi khusus dengan dengan vokalisnya. Tunggu aja nanti ya. Nah, saya ingin nih, Margo mereka itu sudah mengklaim dari awal sampai akhir gitaris ya, dengan berbagai macam stylenya. Nah, sekarang kita tantang mereka. Sebagai penutup, terima kasih bersama saya. Sampai jumpa lagi di Sojubu Podcast berikutnya. Ojicam, kita dengar mereka, gitaris Kota Malang. 1, 2, 3, 4. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. Broken heart can't be that bad. Where it's true, it's true. Afraid to